Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai soal dan jawaban translasi fungsi ya, teman-teman. Nah, ini adalah merupakan produk digital saya, teman-teman. Nanti link produk digitalnya ada di kolom komentar ataupun di deskripsi ya. Terus di kolom deskripsi juga ada kalau misalnya kalian mau traktir ya, traktir ngopi atau ngeteh, silahkan link Sawerianya ada di kolom deskripsi ataupun komentar. Nah, untuk buku referensinya juga saya akan cantumkan ya teman-teman. Kali aja teman-teman di sana pengen belajar, pengen tahu bukunya. Ini untuk produk digitalnya ada di Linkit slash Budi, ini Budi ya. Nanti linknya ada di kolom komentar pun di deskripsi ada RPM barisan deret aritmatika ya. Ini harganya 10.000 untuk guru-guru. Untuk kumpulan soal dan pembahasan matematika nih untuk semua jenjang silahkan harganya 5.000 dan ada PowerPoint harganya 25.000 teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi ya yang akan saya jelaskan. Oke, di sini untuk translasi fungsi, ingat ya translasi itu adalah pergeseran teman-teman. Nah, ini ada soal nomor 1. Tentukan titik bayangan B, ya, titik B yaitu 1,-5 jika ditranslasikan titik P yaitu min 4 dan min 2. Kalau kalian tahu ya ini X 1,-5 itu adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Jadi X-nya ada di 1 ya, sumbu 1 dan Y-nya itu ada di -5. Translasikan ya dengan matriks min 4 dan min 2. Ini min 4 ini adalah sumbu X dan -2 itu ada sumbu Y ya. Kalian harus paham dulu ya. Oke, kita di sini. Untuk rumus dari translasi ini, nah ini bentuk umumnya, yaitu yang pertama, itu kita kan mau mentranslasikan ya, maka di sini kita cari X aksen dan Y aksennya. Itu sama dengan, ini titik koordinat teman-teman. Titik koordinat ditambah dengan translasinya, yaitu A dan B. Untuk kalian paham ya di sini. Oke, ini kita cari ya, X, Y itu adalah titik yang ini. Titik B yaitu 1 dan -5 ya ditambah dengan translasinya yaitu -4 dan -2 ya teman-teman di sini. Setelah itu ini tinggal kita penjumlahan matriks teman-teman, disamakan dengan matriks itu elemen seletak ditambah dengan elemen seletak lainnya yaitu 1 ditambah -4 itu kan jadi -3 dan -5 itu ditambah -2 hasilnya -7 teman-teman. Nah, ini merupakan produk digital saya. Ini udah ada bahasannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar, silahkan ini sama dengan jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan bayangan ya, garis. Ya, ini berarti kalau tadi titik ya sekarang garis teman-teman. Di mana garisnya itu 2x ditambah 3y min 6 sama dengan 0. Jika ditranslasikan oleh titik T yaitu -2 dan 3. Nah, tadi bentuk umumnya udah dapat ya ini. Ini teman-teman bahasannya yaitu x aksen, y aksen sama dengan xy. Ini adalah titik koordinat ditambah dengan translasinya yaitu min 2 dan 3. Nah, ini tinggal kita jumlahkan x tambah -2 itu kan x min 2, y ditambah 3 itu kan y plus 3 ya. Ini udah didapat. Setelah didapat ini gimana? Nah, sekarang kita kan dapat diperoleh ya. Yang pertama itu dapat ini nih. X aksen sama dengan X min 2. Ini sesuai yang ini. Terus Y aksen itu sama dengan Y plus 3. Ini sesuai dengan yang ini, teman-teman. Nah, setelah didapat ini ya, kita inverskan dua-duanya. Yang pertama itu adalah X aksen sama dengan X min 2 ya. Negatif 2-nya pindah ruas ke sini jadi positif. Jadi X aksen plus 2 sama dengan X. Maka nilai X ini tinggal dirubah ya. Rubah posisi maksudnya, bukan dirubah pas ya. X sama dengan X aksen plus 2. Nah, ini. Terus untuk Y-nya juga sama. Y aksen sama dengan Y plus 3. Nah, plus 3-nya pindah ruas ke sini jadi negatif ya. Maka Y aksen sama dengan min 3 sama dengan Y. Tinggal dirubah lagi. Maka Y sama dengan Y min 3 ya. Nah, setelah didapat ini ya, itu kita substitusikan ke persamaan. Soalnya kan ini ya, 2x tambah 3y min 6 sama dengan 0 ya.
X-nya ini berubah, teman-teman. Jadi ini X plus 2 ya dari sini. Ya. Kenapa Pak ini ya ada aksen ini enggak? Ya gak apa-apa ya sama aja. Jadi X plus 2 terus yang ini juga jadi Y min 3 ya, teman-teman. Setelah itu tinggal kita kalikan. 2 dikali X itu kan 2X, 2 dikali plus 2 itu kan plus 4. Tambah 3 kali Y, 3Y, 3 dikali negatif 3 itu jadikan negatif 9. 6 sama dengan 0. Nah, teman-teman dahulukan yang memiliki variabel. Sekarang variabel X dulu. Di sini kan ada 2X. Nah, yang memiliki 2X kan tidak ada lagi. Maka udah sederhana, yaitu 2X ya, teman-teman. Nah, sekarang yang punya Y. Yang punya Y ada lagi nggak? Ada kan? Berarti di sini plus 3Y. Nah, selanjutnya bilangan biasa atau konstanta. Ya, konstantanya kan di sini ada 4, min 9, ada min 6. 4 dikurangi 9 itu kan min 5 di sini. Min 5 ya. Di min 6 lagi, maka kan min 11. Oke, ini salah ya. Jadi hasilnya itu 2X plus 3Y min 11 sama dengan 0. Ini jawaban akhirnya, teman-teman. Jadi ketika ditranslasikan hasilnya 2X plus 3Y min 11. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini ada segitiga PQR, teman-teman. Dengan titik koordinat, titik P-nya itu 0,2, ada titik Q yaitu min 1,0 dan R yaitu min 3,4. Ya. Oke. Ini segitiga PQR itu ditranslasikan oleh T ya, menghasilkan P aksen, Q aksen dan R aksen. Jika koordinat ini udah dapat nih P aksennya yaitu 4, negatif 4. Maka koordinat Q dan koordinat R aksen, Q aksen dan R aksennya berapa? Nah, perlu kalian tahu ya, ini untuk titik pusatnya kan yang udah didapat itu titik P ya. Titik P itu kan koordinat utamanya 0,2. Ya, maka P aksen itu rumusnya utama ya, diagonal utama ditambah dengan translasinya. Nah, sedangkan translasinya di sini tidak diketahui, teman-teman, berapa. Maka kita cari dulu nilai translasinya. Nah, untuk mencari nilai translasi ini adalah penjabaran dari rumus yang di atas. Ketika mencari T, berarti kan aksen itu tinggal dikurangi dengan P. Teman-teman, P aksen tinggal kita kurangi dengan P-nya. Nah, maka titik translasinya ini kan pusatnya itu kan 0, titik pusatnya itu di titik P aksennya itu kan 4, min 4 setelah digeser ya, titiknya itu 4 dan min 4. Itu kita kurangi dengan koordinat utama yaitu 0 dan 2. 4 dikurangi 0 itu 4, negatif 4 dikurangi 2 itu negatif 6. Ya, teman-teman. Nah, ini adalah titik translasinya. Nah, kita cari untuk aksennya. Untuk mencari Q aksen itu rumus utama yang tadi. Berarti kan Q tinggal Q titik utama Q ditambah dengan translasinya. Translasi yang ini udah didapat, teman-teman. Nah, sumbu titik utama Q itu kan min 1 dan 0. Tinggal ditambah dengan 4 ditambah min 6 ya. Tinggal kita jumlahkan. Negatif 1 tambah 4 itu 3, 0 ditambah 6 itu 6 ya. Ini sorry 6 harusnya ya. Min 6, sorry. Berarti ini salah di sini, teman-teman. Ya, ini harusnya min 6, teman-teman. Karena titik pusat titik translasinya ini kan min 6. Berarti min 6. 0 tambah negatif 6 itu hasilnya negatif 6. Oke, untuk R aksen juga sama, teman-teman. Titik utama R itu tinggal kita tambahkan dengan translasinya. Yang R itu kan titiknya ada di negatif 3 dan 4 ya, ditambah dengan 4 dan negatif 6. Negatif 3 ditambah 4 itu kan hasilnya 1. 4 tambah negatif 6 itu hasilnya negatif 2. Jadi ini adalah titik R aksen, ini adalah titik Q aksen. Maka P aksennya itu kan 4, min 4, ini sesuai dengan yang tadi. Q aksen itu hasil yang tadi nih, 3 dan negatif 6. Sedangkan untuk R aksen itu adalah 1 dan negatif 2. Jadi jawabannya seperti ini, teman-teman ya. Oke, untuk soal berikutnya, soal nomor 4. Di sini diketahui A aksennya itu 6 dan negatif 1 adalah hasil translasi titik A ya. Berarti titik translasi, titik utama, diagonal utamanya ada di 2, negatif 4 oleh translasi T. Translasi T itu memetakan titik B, di mana titik B itu min 2 dan 3. Maka B aksen
adalah berapa. Nah, sama yang diketahuinya kan ini udah dapatnya titik utama ya di sini, dan pergeserannya atau translasinya titik A-nya itu ada di 6 dan negatif 1. Ya, yang diketahui itu adalah T-nya juga di teman-teman. Kita kan mau mencari B aksen, berarti kita cari T-nya. Untuk mencari T aksen itu kan rumusnya udah dapat ya yang tadi. Untuk mencari A aksen itu A diagonal titik utama ditambah dengan translasi. Maka ketika kita mencari translasi, nilai translasi, itu udah penjabaran rumus yang ini. Ini berarti A aksen dikurangi dengan A, teman-teman. Jadi T aksen itu kan udah didapat ya. Untuk A aksennya ini udah dapat nih, 6 dan negatif 1 ada di soal. Tinggal dikurangi dengan titik utama yaitu 2 dan negatif 4 ya. Ini sama, 6 kurangi 2 itu hasilnya 4, negatif 1 dikurangi negatif 4 ya. Ini negatif ketemu negatif kan jadi positif. Negatif 1 ditambah 3 itu kan ditambah 4 hasilnya 3. Jadi jawabannya untuk translasinya sudah didapat nih, 4 dan 3. Ya, yang ditanyakan itu B aksen. Untuk mencari B aksen itu sama dengan B ditambah translasi ya. Untuk titik B ini kan udah ada nih, negatif 2 dan 3 ya. Tinggal ditambah dengan translasi hasil yang tadi yaitu 4 dan 3. Tinggal kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah 4 itu positif 2. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Jadi jawabannya 2 dan 6 ya. Jadi titik B aksennya itu adalah 2 dan 6. Untuk yang nomor 5 di sini, hasil translasi titik P itu ada 4,5 oleh T1 ya. Translasi pertama itu adalah 3 dan negatif 1 dilanjutkan dengan translasi yang kedua yaitu min 2 dan 2. Maka P double aksennya ini adalah berapa? Oke, untuk mencari yang ini tinggal kita jumlahkan teman-teman. P pertama itu kan 4 dan 5 ya, tinggal kita jumlahkan dengan 3 dan negatif 1. Terus kita jumlahkan lagi karena dilanjut dengan negatif 2 dan 2 ini T2. Ini tinggal kita jumlahkan, 4 tambah 3 itu kan 7 teman-teman. 7 kurangi 2 itu hasilnya 5. Nah, ini juga yang bawah sama, 5 kurangi 1 itu kan 4, 4 tambah 2 hasilnya 6. Jadi jawabannya 5 dan 6 ya. Oke, kalau tertarik silahkan kalian download digital produknya, ada di linkit, ada di kolom komentar ataupun di deskripsi teman-teman. Mungkin pembahasannya sampai sekian. Kalau kalian pengen traktir, saya ada link Sawerianya di bawah juga teman-teman. Dan kalau misalnya kalian pengen buku referensinya Kak, kali-kali ada link produknya ada di kolom komentar ataupun deskripsi. Silahkan cek aja di deskripsi ataupun kolom komentar yang telah dipin. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari perkataan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.